Hai guys, Ripka di sini. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang makanan tinggi estrogen yang harus dihindari. Karena makanan yang tinggi estrogen dapat menghancurkan kesehatanmu, juga membuat masalah hormonal karena ketidakseimbangan hormon ya. Karena zaman sekarang banyak sekali makanan yang bisa merusak hormon dan banyak juga orang-orang yang sudah mengalami gangguan hormonal. Karena estrogennya tinggi sehingga membuat hormon progesteronnya menjadi rendah. Padahal hormon di tubuh kita itu harus seimbang. Kalau hormon gak seimbang, emang kenapa sih? Buat cowok bisa memunculkan karakteristik wanita, sedangkan buat cewek, hormon yang gak seimbang itu bisa membuat hipotiroid, penyakit autoimun, cepet capek, atau bahkan kanker rahim. Jadi jangan sampai kamu kebanyakan makan makanan yang tinggi estrogen, sehingga menyebabkan kamu jadi punya penyakit itu ya. Nah, saat ini kita akan bahas 5 makanan yang tinggi estrogen yang harus kamu hindari. Dan harusnya kita makan makanan yang seperti apa supaya bisa memperbaiki tubuh kita dari ketidakseimbangan hormon. Jadi makanan pertama yang harus kamu hindari yang mengandung estrogen yang tinggi atau bisa disebut dengan senoestrogen adalah yang pertama kedelai. Kita tahu produk-produk kedelai sekarang adalah produk-produk olahan ya. Udah banyak sekali campuran di dalam produk-produk kedelai saat ini. Padahal kedelai sendiri sudah tinggi dengan estrogen. Mau susu kedelai atau kedelai bubuk atau kacang kedelai itu sudah tinggi dengan estrogen. Jadi harus dihindari. Dulu kedelai itu awalnya populer di Okinawa, Jepang. Dan sekarang hampir di seluruh dunia sudah mengkonsumsi kedelai. Tapi kedelai di Jepang itu berbeda dengan kedelai yang sekarang kita konsumsi saat ini. Yang saat ini kita konsumsi sudah banyak sekali modifikasi. Kalau di Jepang itu kedelainya disebut dengan natto, sejenis kacang kedelai yang sudah difermentasi. Jadi kaya akan probiotik dan vitamin K2. Jadi nggak buat hormon estrogen tinggi. Sedangkan senoestrogen itu menyebabkan hormon estrogen menjadi tinggi. Sehingga meningkatkan resiko terkena kanker payudara atau kanker rahim pada wanita. Kalau buat pria, mengganggu hormon testosteron, impoten, atau gangguan kesehatan lainnya. Jadi kedelai olahan itu harus kita hindari ya. Yang kedua, terlalu banyak gula. Terlalu banyak gula dan karbohidrat akan meningkatkan hormon estrogen pada tubuhmu dan menurunkan progesteron. Jadi jauhilah olahan gula. Kamu bisa menggantinya dengan gandum, buah-buahan, atau sayur-sayuran. Gandum jauh lebih baik kalau kamu makan. Kamu bisa mengurangi karbohidrat lain seperti nasi. Makanan sehat akan menyeimbangkan hormon estrogen pada tubuh. Musuh terbesar yang menyebabkan estrogenmu tinggi adalah olahan susu dan olahan daging. Faktanya, studi di Spanyol menemukan bahwa rata-rata olahan susu saat ini mengandung paling sedikit 20 macam bahan kimia, termasuk hormon pertumbuhan yang disebut RG, HG, ekstradio maupun hormon buatan lainnya. Kalau nggak percaya silahkan lihat tulisan pada kemasan susu apapun. Kamu akan baca pada komposisinya bahwa susu tersebut sudah mengandung banyak bahan kimia. Bahan-bahan tersebut akan meningkatkan estrogenmu. Sehingga zaman sekarang banyak anak perempuan yang sudah menstruasi di usia 9 atau 10 tahun. Padahal dulu kan menstruasi itu di umur 13 atau 14 tahun ya. Itu karena banyaknya hormon-hormon tambahan, juga bahan-bahan yang terdapat pada susu, juga pada daging olahan yang biasa kita konsumsi. Seperti sosis, nugget, rolada, dan sebagainya. Jadi kalau kamu mau sehat, pastikan sehat dari makanan yang kamu makan. Kalau bisa pilih, yang organik. Yang terakhir adalah kurangi penggunaan wadah plastik. Walaupun plastik tempat makanan atau minuman yang kita gunakan aman untuk digunakan, setiap plastik itu mengandung BPA. BPA itu adalah bisphenol A yang dibuat dari tiruan estrogen atau bahan nabati atau senoestrogen tadi. Jadi hindarilah menggunakan wadah plastik, apalagi kalau dalam keadaan panas ya. Kalau kamu taruh air pada botol di bawah sinar matahari sebanyak 90-100 kali, plastik itu akan luluh, akan melebur ke airnya. Jadi ketika kamu minum air tersebut, pasti akan menyebabkan hormonmu terganggu. Begitu juga dengan teflon. Ketika kamu sering menggunakan teflon, itu akan meningkatkan kandungan PFLA, yang juga merupakan tiruan dari estrogen. Setelah 400 kali digunakan, PFLA ini akan melebur dengan bahan makanan yang kamu masak di atasnya. Jadi akan menyebabkan hormonmu terganggu. Jadi hindarilah menggunakan plastik kalau kamu mau menurunkan kadar estrogenmu. Nah, tips dari saya kalau kamu mau menurunkan kadar estrogen pada tubuhmu,
banyak-banyaklah makan sayuran karena sayuran mengandung indol trikarbinol. Kandungan ini akan mengeluarkan sulfur pada tubuhmu. Sulfur ini sangat kuat untuk detoks tubuh. Jadi kalau kamu bisa menghindari makanan yang tadi sudah saya jelaskan dan banyak makan macam-macam sayuran seperti brokoli, kembang kol, daun kale, sawi, atau sayur-sayuran lain, saya jamin sayur-sayuran tersebut akan membersihkan tubuhmu, mendetoks tubuhmu. Baiklah, semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan share tulisan ini serta share pengalaman teman-teman di kolom komentar di bawah karena sharing is caring. Bye!